bagaimana menang dari rasa tertolak atau overcoming rejection. Apa itu tertolak atau penolakan? Kita simpulin ya, ada 3 poin. Nah, poin pertama, kita ini manusia kan juga tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi kita ambil 3 bagian juga. Poin yang pertama, penolakan itu atau tertolak adalah suatu luka yang terjadi saat kita berinteraksi sama sesama kita. Pada saat kita berinteraksi, kita mengalami ketertolakan. Kita ditolak, kita tidak diterima. Kedua, kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini makhluk roh, tidak bisa dihindari. Karena bukan hanya kita berinteraksi dengan yang namanya manusia saja, tapi tanpa sadar roh kita pun berinteraksi di dalam alam roh. Sadar, nggak sadar. Itu ada yang namanya spiritual realm. Ya, itu ada. Nah, jadi tertolak itu, penolakan itu, rejection itu juga bisa merupakan suatu spirit. Namanya spirit of rejection. Roh penolakan, ya. Roh penolakan. Nah, roh penolakan ini, dia itu menyiksa kita. Mentormen kita dengan pikiran-pikiran yang dari dia yang kadang-kadang kita pikir pikiran kita. Dia kasih pikiran-pikiran di kehidupan kita. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan mereka akan bekerja sama dengan roh-roh yang lain. Biasanya mereka bekerja atas luka yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kagak ada landasan, dia nggak ada tempat untuk berpijak. Tapi kalau kita kasih kesempatan, kita kasih landasan dalam hati kita, dia ada kesempatan untuk berpijak di situ. Contoh ya, kalau ada bangke, pasti ada laler, ya kan? Tadi siapa yang bilang apa tadi tuh? Oh, bau, oke. Pasti ada laler. Kita usirin aja lalernya terus menerus, pergi gak dia? Oh ya, dia pergi sesaat, begitu kita kebas-kebas, tapi habis gitu dia balik lagi. Karena ada tempat dia berpijak. Tapi begitu kalau bangkainya ini dikeluarin, sampahnya atau bangkainya dan whatever itu kita keluarin, dia baunya hilang, bangkainya hilang, otomatis laler ini pun gak akan datang lagi. Karena gak ada alasan dia untuk datang, gak ada tempat dia berpijak. Sama, spirit of rejection ini roh jahat. Nah, begitu ada luka di dalam, dia ada tempat berpijak untuk mulai memberitahukan kepada kita kebohongan-kebohongannya. Kamu ditolak, kamu itu gak layak, kamu itu gak mampu, kamu itu gak berharga, kamu gak ada yang peduli sama kamu, gak ada yang mau terima kamu, terus begitu. Karena ada luka itu. Jadi itu kerjanya spirit of rejection, roh tertolak itu adalah seperti luka yang diinfeksikan. Jadi luka, harusnya luka kalau bersih ya sudah. Tapi spirit of rejection ini membuat luka ini menjadi infeksi, bernanah. Intinya begitu. Jadi itu kerjaannya dia. Dia sengaja mengudak-ngudak itu luka kita. Terus mengaktifasikan dengan memberikan kebohongan-kebohongan terus menerus. Sampai kita ini jadi pecundang beneran. Enggak bisa bergerak lagi. Benar-benar tunduk dan takluk sama pemikiran kebohongan-kebohongan itu yang bukan identitas kita, kita peluk dirinya. Kebohongan-kebohongan itu yang sebenarnya bukan mengenai kita dan bukan berbicara yang benar, tapi kita peluk sebagai ya itu aku, kayak begitu tuh. Nah, tadi 2, secara rejection itu artinya secara pas lagi pertama karena hubungan sesama kita. Kedua karena roh jahat, kerjaan roh jahat ya kan. Yang pertama kerjaan sesama manusia yang menolak kita. Kedua gara-gara kerjaan roh jahat ya kan. Ketiga, rejection itu bisa terjadi karena apa? Karena yang tadi kita alami semua, luka dalam kita, terus diinfeksi, dikasih pikiran enggak. Jadinya lama-lama penolakan ini bisa terjadi bukan karena apa-apa lagi, tapi karena sudah kepercayaan yang kita anut dalam hati kita sendiri. Kita percaya bahwa diri kita begitu. Apa yang kita percaya mengenai diri kita? Kita percaya memang kita ini orang-orang yang terbuang. Kita yang percaya bahwa kita ini orang yang gak mampu.
Kita ini percaya memang bahwa kita ini pecundang, kita ini memang tidak berharga. Itu kita percaya sendiri sudah, kita pegang. Jadi kita tertolak gara-gara kepercayaan kita. Yang tadi dibentuk oleh dua hal tadi depan di atas ya. Sekarang bagaimana caranya kita menang dari rasa tertolak ini? Yaitu nomor 1, kita harus mengakui keberadaan kita. Mengakui keberadaan kita yang tidak baik-baik. Kita harus mengakui luka kita, mengakui kesakitan hati kita. Jangan kita anggap tidak ada. Terus kita tutup lagi ke bawah, tutup lagi. Karena pada dasarnya nggak hilang kalau kita tutup terus timun itu nggak hilang. Itu akan merembes kemana-mana dalam bentuk yang beraneka ragam. Belum lagi dari cara pandang dan cara pikir kita yang seperti itu. Orang luka itu melukai orang di sekitarnya loh. Nah, jadi kita akui dan kita lepaskan apa? Lepaskan pengampunan. Lalu kedua, hadapi roh-roh itu. Dan tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Tunjukkan otoritas kita. Dalam nama Yesus ya, kamu roh rejection. Mulai hari ini, aku putuskan hubungan dengan engkau. Segala persetujuan aku dengan kau aku putuskan. Ada satu langkah lagi. Kita ampuni memang iya. Kita ambil dominion atas roh-roh jahat itu iya. Tapi jangan lupa setelah itu kita harus menggantikan kebohongan yang kita percaya dengan kebenarannya. Sekarang kita bertanya, kenapa kita bisa terluka awal mulanya? Luka itu bisa datang dari mana-mana. Tugas kita tuh adalah pada saat kita luka, kita membawa luka kita kepada Tuhan, sehingga luka ini bisa sembuh dan tidak terinfeksi. Jadi sekarang aku mau ngajak teman-teman, apapun dalam kehidupan kita, level dimanapun luka kita, antara kita sadar, kita nggak sadar. Ketahui satu, bahwa ada satu yang tidak pernah menolak kita, yaitu Yesus Bapa. Dan dengan sangat rindunya menanti-nantikan kita untuk kembali. Masalahnya kita mengizinkan diri kita untuk kembali apa tidak? Kita ini yang memegang kuncinya. Kita mau mengizinkan hati kita untuk menerima kebenaran ini dan lari sama dia atau enggak? Karena dia tidak akan pernah menolak kita. Izinkan hari-hari ini untuk relakan hati kita, untuk kita proses itu. Jangan izinkan luka kita bernanah, terinfeksi, ya kan? Yang akan merugikan kita semua. Rentetannya jadi panjang loh. Jadi bisa menyakiti diri sendiri, benci sama diri sendiri, tidak percaya sama Tuhan lagi. Segala kebaikan Tuhan, kalau kita nggak percaya kita bisa kita terima nggak? Ya enggak. Segala sesuatu harus kita percaya, kita menerimanya maka kita menerima. Kalau kita kagak bisa percaya kita bisa menerima, gimana kita bisa terima? Iya kan? Aku mau tutup dengan satu perkataan dia. Aku mau ngajak kita untuk setuju dengan perkataannya. Bapak bilang begini, aku mencari orang-orangku yang mau bebas dan merdeka. Orang-orang yang ingin tidak terkekang, terbelenggu, tidak terikat dan bebas. Orang-orang yang membiarkan rasa takut terhadap manusia dan penolakan untuk diinjak-injak keluar dari dalam diri mereka. Sehingga mereka dapat membawa hal yang sama untuk orang-orang yang lain. Aku mencari orang-orang yang mau mengatakan ya untuk ikut berpetualang bersamaku. Untuk merobohkan benteng-benteng agar mereka benar-benar hidup dan menyebabkan orang lain melakukan hal yang sama. Aku mencari orang-orangku yang mau bebas merdeka untuk dibangkitkan sehingga aku dapat menginfus pengharapan untuk dapat dilepaskan kepada mereka dan yang pada akhirnya mereka melepaskan pengharapan yang sama kepada yang lainnya. Aku sedang mencari, dapatkah kau melihatku? Aku memanggil, dapatkah engkau mendengarku? Jawab teman-teman panggilannya. Biarkan diri kita diketemukan. Sehingga kita dapat memenuhi tujuan dan takdir destiny atau impian kita bersama. Impian yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Gak masalah mau kita dari dasar latar belakang seperti apapun.
Mau dibilang keluarga kita dari turunan kesetanan pun misalnya. Mau dibilang kita dari keluarga yang broken dan hancur-hancuran seperti apapun misalnya. Tapi saat ini, pada saat generasi kita, itu kita boleh berkata berakhir di sini. Tidak turun lagi ke bawah, tidak berlanjut lagi, tapi berhenti di sini. Karena kita mau berdiri untuk memerangi ini. Kita mau berdiri, kita mau merebut generasi kita. Kita berdiri, kita mau merebut keluarga kita. Karena apa? Kemenangan kita, breakthrough kita, ini dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena pada saat kita bisa menang, kita bisa membagikan kemenangan kita kepada orang lain. Pada saat kita boleh dapat breakthrough, breakthrough kita menjadi breakthrough orang lain.